Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Witri Lestari pada mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu fungsi ya. Kemarin kita sudah membahas pengertian matematika diskrit, lalu materi-materinya apa saja yang akan kita pelajari. Lalu kemarin kita sudah membahas juga manfaat tentang matematika diskrit, lalu aplikasi matematika diskrit dan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita minggu ini yaitu ada 3, di mana yang pertama, mahasiswa dapat memiliki pemahaman faktual, konseptual, serta prosedural atas sebuah relasi yang menyatakan fungsi dan sebuah relasi yang menyatakan bukan fungsi. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat membedakan arti fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif, serta dapat membedakan ketiganya. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan fungsi. Nah, masuk ke dalam materi, yaitu apa itu fungsi. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang kalimat fungsi ya, atau kata fungsi ya. Fungsi itu biasa dipelajari dalam sejak dari SMP, SMA sampai perkuliahan ya. Dan ini biasanya kita notasikan dengan fx, itu adalah fungsi. Nah, apa itu fungsi dan bukan fungsi? Nah, fungsi atau pemetaan adalah hubungan atau relasi spesifik yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan si B. Ya. Jadi, fungsi itu adalah merupakan suatu relasi. Namun, setiap relasi belum tentu fungsi. Maksudnya bagaimana? Mungkin nanti akan diterangkan dalam bentuk gambar ya, agar bisa lebih jelas perbedaan relasi dan fungsi. Nah, suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, rumus, diagram panah, atau diagram kartesius. Nah, fungsi f tadi yang memetakan himpunan A ke himpunan B bisa dituliskan atau dinotasikan dengan FA ya ke B. Itu dikatakan fungsi A ke B. Nah, ini adalah perbedaan antara relasi dan fungsi, di mana dari ketiga gambar ada yang menyatakan relasi, ya, ada yang menyatakan relasi, dan ada juga yang menyatakan fungsi. Untuk gambar pertama, ini dikatakan relasi namun bukan fungsi. Mengapa demikian? Karena pada himpunan A ini terlihat jelas ya, si A3 dia memilih 2 pasangan pada himpunan B. A3 itu memilih B1 lalu B4. Namun masing-masing si A1, A2 hanya memilih 1 pasangan saja ya. Tapi A3-nya ini nih yang bermasalah. Dia memilih 2 pasangan, maka dia dikatakan bukan fungsi, karena tadi fungsi adalah himpunan A memilih hanya 1 pasangan saja ya. Jadi dia tidak boleh memilih 2. Ya, dia harus setia pada pasangannya ya. Jadi tidak boleh seperti ini nih. Ya, mendua seperti ini. Ya, maka dia dikatakan relasi namun bukan fungsi. Nah, untuk gambar yang kedua bagaimana? Nah, ini si A1 dia memasangkan ke B1. A2 dia memilih B3. Tetapi A3-nya dia tidak memilih siapapun di antara ke-4 anggota B ini, ya. Maka dia dikatakan bukan fungsi. Jadi himpunan A ini harus semuanya memilih 1 pasangan di himpunan B. Tidak boleh ada yang kosong, ya. Seperti itu, maka dia dikatakan relasi namun bukan fungsi. Lalu ini selanjutnya, gambar yang ketiga.
terlihat jelas bahwa pasangan di himpunan A dia hanya memilih satu pasangan saja pada himpunan B, ya. Walaupun di sini himpunan B-nya yaitu B2 tidak dipilih oleh siapapun di himpunan A. Tidak apa-apa ya. Jadi untuk himpunan B, apabila dia tidak terpilih oleh himpunan si A, namun si himpunan A-nya hanya memilih salah satu pada himpunan B, maka dia dikatakan fungsi dan relasi. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan sudah paham apa itu relasi, apa itu fungsi. Nah, berdasarkan gambar-gambar tadi ya mengenai fungsi, maka biasa kita temukan ada yang istilah namanya adalah domain, kodomain, dan range. Di mana domain itu adalah daerah asal atau himpunan yang memuat elemen pertama himpunan pasangan berurutan relasi R. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Ini relasi ya, bukan fungsi. Nah, ini dia domainnya yaitu adalah daerah asalnya atau si himpunan A-nya. Lalu kita sebutkan apa berarti kalau domainnya daerah asalnya? Ada 5, 6, 7. Kita sebutkan semuanya ya. Kita sebutkan semua daerah asalnya. Lalu kodomain. Kodomain itu adalah daerah himpunan kawan atau himpunan yang memuat elemen kedua himpunan pasangan berurut dari relasi R. Atau kodomainnya itu adalah ini nih, himpunan si B-nya. Ya, himpunan B-nya itu adalah ada 4, 5, 6, 7. Kita sebutkan semuanya sebagai kodomainnya. Walaupun di sini si 7-nya ini tidak terpilih oleh himpunan A ya, maka tetap kita sebutkan sebagai kodomainnya. 4, 5, 6, 7. Lalu yang ketiga, range. Range itu adalah daerah hasil atau himpunan semua anggota B yang memiliki pasangan pada himpunan A. Jadi di sini kalau range-nya itu adalah hasil yang dipilih oleh si himpunan A. Nah, di sini terlihat bahwa yang dipilih adalah 4, 5, 6. Maka dikatakan range-nya itu adalah 4, 5, 6. Nah, itu adalah pengertian dari domain, kodomain, dan range. Nah, fungsi selain bisa dipresentasikan dengan gambar ya, biasanya juga bisa dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Nah, di sini Ibu kasih contoh, misalkan A adalah himpunan mahasiswa semester 5 di program studi pendidikan matematik. Manakah dari pernyataan pemetaan berikut yang mendefinisikan sebuah fungsi pada himpunan A? Nah, ini coba kalian jawab ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Setiap mahasiswa memetakan nomor pokok mahasiswanya. Ini fungsi bukan? Sudah dapat jawabannya? Ya, ini adalah fungsi ya. Mengapa fungsi? Karena setiap mahasiswa pasti memiliki nomor pokok yang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ya, jadi pasti setiap mahasiswa hanya memiliki satu nomor pokok atau satu NPM saja, maka ia dikatakan fungsi. Lalu yang kedua, setiap mahasiswa memetakan nomor WhatsApp-nya. Ini dikatakan fungsi atau relasi. Ya, ini bukan fungsi. Mengapa bukan fungsi? Karena bisa jadi satu orang mahasiswa bisa saja mempunyai dua nomor WhatsApp yang berbeda gitu ya. Yes, misalkan dia punya dua handphone, berarti kan dia punya dua nomor WhatsApp gitu. Nah, itu maka dia dikatakan tidak atau bukan fungsi, tetapi dia relasi saja gitu ya. Nah, yang ketiga, setiap mahasiswa memetakan dosen penasehat akademiknya. Ini dikatakan fungsi atau relasi? Ya, jawabannya adalah fungsi ya.
Mengapa? Karena setiap mahasiswa pasti hanya mempunyai satu dosen penasehat akademik, ya. Maka dia dikatakan fungsi. Lalu setiap mahasiswa memetakan anak kandungnya, ini fungsi atau bukan fungsi? Ya, jawabannya adalah bukan fungsi. Mengapa? Karena bisa jadi ada mahasiswa yang belum memiliki anak kandung kan ya. Mungkin ada yang masih bekerja, belum menikah, seperti itu. Jadi mungkin tidak akan memetakan anak kandung. Jadi dia dikatakan bukan fungsi. Nah, dari contoh-contoh ini, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi, seperti itu. Kita lanjutkan ke jenis-jenis fungsi. Di tujuan pembelajaran tadi sebenarnya sudah jelaskan ya. Kita mengenal ada 3 jenis fungsi, yaitu fungsi injektif, lalu fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Apa itu fungsi injektif? Fungsi injektif atau bisa disebutkan 1-ke-1 itu adalah jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Ya, dengan kata lain, jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka banyaknya himpunan A tidak sama dengan FB, bila mana A tidak sama dengan si B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A akan sama dengan si B. F itu adalah ininya ya, misalkan dia di sininya adalah A, himpunan A-nya kan ini seperti ini. Himpunan A-nya adalah A1, A2, A3. Lalu B-nya itu adalah B1, B2, B3. Jadi dia masing-masing punya tiga anggota gitu ya, punya 3 anggota. Pasti si himpunan A akan memilih satu himpunan si B. Misalkan di sini A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3. Hasil range-nya itu akan sama dengan hasil kodomainnya ya. Kodomainnya kan B1, B2, B3. Lalu range-nya juga pasti hasilnya adalah B1, B2, B3. Maka dia dikatakan injektif. Lalu seperti ini, yang kedua. Contoh yang kedua, di sini himpunan A-nya punya anggota A1, A2, A3. Lalu himpunan B-nya punya anggota B1, B2, B3, B4. Nah, di sini korespondensi satu-satu injektif. A1 misalkan dia memilih ke B1. A2 memilih B3. A3 memilih B4. Maka dia dikatakan injektif. Fungsi injektif artinya fungsi satu memilih tepat satu gitu ya. Nah, ini dikatakan bukan injektif. Kenapa? Karena si A1 dia memilih B1. A2 memilih B3. A3 memilih lagi B3. Gitu ya. Padahal kalau dikatakan injektif, si B-nya ini pasangannya harus berbeda. Si A2 sudah memilih B3, berarti A3 ini tidak boleh memilih B3. Harus A3 bisa jadi harus memilih B2 atau B4, tidak boleh memilih B3 lagi gitu ya. Jadi ini harus satu pasangan. Maka dia gambar 3 ini bukan injektif. Nah, bagaimana contoh fungsi injektif dalam kalimat ya? Nah, ini. Misalkan contoh yang pertama, setiap mahasiswa meletakkan nomor pokok mahasiswanya. Nah, ini tentu dia injektif ya, karena setiap mahasiswa pasti akan memetakan NPM-nya masing-masing, tidak ada yang sama kan NPM-nya ya, pasti semuanya berbeda. Lalu yang kedua, setiap mahasiswa memetakan dosen penasehat akademiknya. Ini injektif bukan? Bukan injektif ya, walaupun dia dikatakan fungsi, namun dia bukan fungsi injektif. Kenapa? Karena kan misalkan satu kelas itu kan dosen PA-nya satu ya. Jadi dosen PA-nya itu satu dipilih oleh misalkan 30 mahasiswa, maka dia dikatakan bukan fungsi injektif.
Lalu yang ketiga, setiap mahasiswa meletakkan jenis kelaminnya. Nah, ini kan jenis kelamin itu ada 2 aja kan ya. Kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu kan. Dari 30 mahasiswa pasti nanti ada jawabannya yang sama ya. Ada yang perempuan, ada juga yang laki-laki. Maka dia dikatakan tidak injektif, bukan fungsi injektif. Lalu juga yang keempat seperti ini, mahasiswa meletakkan golongan darahnya. Nah, golongan darah itu kan hanya ada A, B, AB, lalu O, ada 4. Sedangkan mahasiswanya ada 30, pasti ada golongan darah yang sama, maka dia dikatakan bukan fungsi injektif. Lalu yang terakhir, setiap mahasiswa memetakan password akun SIKA-nya. Nah, ini bisa jadi setiap mahasiswa itu pasti punya password yang berbeda-beda ya. Gitu ya. Maka dia bisa dikatakan fungsi injektif. Nah, ini adalah pengertian dan contoh fungsi injektif. Lalu yang kedua, fungsi surjektif atau dikatakan fungsi pada atau onto. Nah, ini adalah jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Jadi, kebalikan dari si injektif tadi. Kalau injektif itu tadi adalah si himpunan B-nya tidak boleh dipilih oleh lebih dari satu himpunan A ya. Kalau ini justru boleh. Gitu. Ya, jadi ini boleh ya. Misalkan ini kayak gini. Dia si A1 memilih B1, A2 memilih B2, A3 memilih B3, A4 juga memilih B3. Nah, ini boleh ya karena tadi di sini adalah elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Jadi A3 sudah memilih B3, A4 sudah memilih A4 juga memilih B3 lagi nih. Si B3 punya bayangan lebih dari satu, yaitu A3 dan A4. Maka dia dikatakan surjektif. Gitu ya. Tetapi himpunan si B-nya ini terpilih semuanya gitu. Ya. Lalu yang kedua juga begitu. Sama, dia dikatakan surjektif. A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3. Nah, ini bisa dikatakan juga sebenarnya injektif ya yang ini. Karena dia tepat memilih, kalau ini contohnya sebenarnya kurang tepat ya. Nah, untuk yang surjektif ini, karena ini lebih ke injektif tadi yang satu-satu. Lalu yang ini, apa namanya? Dia dikatakan fungsi atau bukan? Tetap fungsi, namun dia bukan surjektif. Karena tadi elemen himpunan B-nya merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan A kan ya, lebih satu atau lebih. Nah, ini si himpunan B ini ada yang tidak mempunyai pilihan nih tadi, tidak terpilih si B2-nya. Ya, A1 ke B1, A2 ke B3, A3 ke B3. Ya, si B2-nya ini tidak terpilih. Maka dia dikatakan bukan surjektif. Bagaimana contoh fungsi surjektif dalam sebuah kalimat? Nah, ini misalkan tadi setiap mahasiswa mengatakan dosen nasihat akademiknya. Nah, ini pasti sudah tentu surjektif karena tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Satu dosen PA itu pasti dimiliki oleh beberapa mahasiswa ya, misalkan 30 orang mahasiswa. Maka dia dikatakan surjektif. Lalu jenis kelamin, setiap mahasiswa meletakkan jenis kelaminnya. Ini juga surjektif karena ada jenis kelamin yang dipilih lebih dari satu, pasti kan? Golongan darah juga begitu. Ya. Nah, untuk yang keempat, setiap mahasiswa meletakkan password akun SIKA-nya. Nah, ini bisa jadi surjektif juga gitu ya. Karena dia tadi kan syaratnya boleh satu atau lebih elemen gitu ya. Maka dia dikatakan surjektif juga. Lalu yang terakhir, pengertian dari fungsi bijektif. Dia dikatakan bijektif, nah bi itu kan 2 ya biasanya. Maka bijektif itu atau berkorespondensi satu-satu.
atau bijeksi. Nah, itu mempunyai syarat dia dikatakan bijektif apabila fungsinya injektif atau satu ke satu dan juga fungsi surjektif. Jadi sudah injektif, surjektif juga gitu. Kayak tadi contohnya sebenarnya sudah ada tuh ya, kayak yang tadi Sika. Misalkan setiap mahasiswa punya password akun Sikanya itu kan bisa satu-satu gitu ya. Itu kan dikatakan injektif juga, lalu surjektif juga, maka dia dikatakan bijektif. Nah, ini misalkan seperti ini kalau dalam gambar. Di sini himpunan A-nya punya 1, 4, 9, 16, 25. Di sini fungsinya ada kuadrat dari. Berarti kalau kuadrat dari kan si B-nya ini adalah 1 itu adalah kuadrat dari si 1. 4 itu adalah kuadrat dari 2 dikuadratkan. 9 kuadrat dari berapa? Dari 3 kan ya. 16 kuadrat dari 4 dikuadratkan. 25 adalah kuadrat dari 5 dikuadratkan. Maka ini karena tidak ada yang sama nilainya, ini seterusnya ya, 6 itu berarti kan 36. Jadi hasilnya itu tidak ada yang sama, maka dia dikatakan bijektif juga karena pasangannya hanya satu-satu ya, dan juga surjektif. Si himpunan B-nya ini terpilih semua oleh si A ya, maka dia dikatakan bijektif. Begitu juga dengan ini. Eka misalkan ada himpunan A, Eka, Wahyu, Mira, Wahono ya. Lalu himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. Ini fungsinya apa? Misalkan nomor absen. Si Eka nomor absennya 1, Wahyu nomor absennya 2, Mira nomor absennya yang ke-3, Wahono nomor absennya yang ke-4. Ini kan nomor absen itu setiap siswa pasti berbeda ya, tidak ada yang sama. Maka dia dikatakan injektif karena berpasangannya satu-satu gitu ya. Lalu surjektif juga, himpunan B-nya ini terpilih semua oleh si himpunan A. Seperti itu. Maka dia dikatakan bijektif. Nah, contohnya ini ya, seperti yang Ibu katakan tadi, ini dia memetakan nomor pokok mahasiswanya. Tadi kan sudah injektif ya, satu-satu. Lalu dia surjektif juga. Surjektif juga bukan? Ya, surjektif karena setiap NPM itu pasti berbeda dengan si mahasiswanya. Dan si himpunan B-nya atau NPM-nya itu pasti terpilih semuanya oleh si himpunan A-nya. Jadi tidak ada himpunan B-nya yang kosong, ya, surjektif. Jadi maka dia dikatakan bijektif. Lalu yang kedua, setiap mahasiswa memetakan dosen penasehat akademiknya. Nah, ini kan tadi bukan injektif ya, tapi dia hanya surjektif. Nah, tadi syarat bijektif adalah harus injektif dan harus surjektif. Karena dia bukan injektif, maka dia hanya surjektif, berarti dia adalah bukan fungsi bijektif. Lalu begitu juga dengan mahasiswa memetakan jenis kelaminnya. Nah, ini adalah hanya surjektif aja ya, tidak injektif, berarti bukan fungsi bijektif. Lalu setiap mahasiswa memetakan golongan darahnya. Ini hanya merupakan fungsi surjektif, bukan fungsi injektif. Maka disimpulkan bukan fungsi bijektif. Lalu setiap mahasiswa memetakan password akun Sikanya. Nah, ini dikatakan fungsi bijektif. Apa? Karena dia adalah injektif dan juga surjektif. Nah, ini adalah contoh fungsi bijektif dalam sebuah kalimat. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan beberapa soal. Mungkin kalian bisa kerjakan nanti ya sebagai pemahaman kalian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan bisa diulang-ulang kembali ya materinya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.